seberapa optimis sih bahwa ini kemudian memang akan berakhir 9 menyatakan sedang, kemudian 8 menyatakan berat dibawa ke panel, tetapi kemudian memang kita akan berhenti di sini dan Setia Novanto akan kehilangan posisi jabatannya sebagai Ketua DPR. Jadi begini ya, kalau kita menggunakan akal sehat ya dan pikiran yang rasional ya harusnya ini udah selesai ya. Kenapa demikian? Karena itu kan berarti ada unanimous decision ya. Ini jadi keputusan itu musyawarah bulat ya. Musyawarah mufakatnya itu bulat bahwa dia bersalah. Cuma kan persoalannya kan ini ada memberikan hukuman sedang dan ada memberikan hukuman berat ya. Dan kemudian yang berat pakai embel-embel pula ya, wajib hukumnya untuk membuat apa namanya itu panel. Kan gitu. Jadi ini yang kita ingin tahu juga, apakah ini suatu permainan politik ya. Tadi saya katakan senario politik baru atau strategi politik baru. Tapi lagi-lagi apapun yang dilakukan oleh teman-teman untuk membela Setia Novanto, buat saya itu udah menjadi sesuatu yang unacceptable, sesuatu yang tidak bisa diterima, baik itu secara akal sehat maupun oleh masyarakat secara umum ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, kalau kemudian Setia Novanto itu tetap menjadi Ketua DPR RI, ini akan terjadi satu krisis politik, bahkan krisis konstitusional yang amat berat. Kenapa amat berat? Anda bisa bayangkan kalau dia kemudian harus bertemu Presiden dan Wakil Presiden, yang dua orang itu sudah sangat tidak percaya kepada Ketua DPR. Ya, bagaimana kemudian pemerintah atau Presiden dalam hal ini ya mengadakan pertemuan semua pimpinan lembaga tinggi negara, ya? Nah kalau kemudian lembaga tinggi negaranya kemudian orang yang bermasalah, bagaimana? Yang pernah mencatut nama mereka begitu. Betul ya. Jadi ini buat saya tuh sangat tidak menyenangkan, sangat tidak mengenakan bagi Presiden dan Wakil Presiden atau ketua-ketua lembaga tinggi negara lain ya, maksudnya negara lainnya ya. Kalau kemudian Setia Novanto itu tetap menjadi Ketua DPR RI ya. Apalagi kemudian ditambah lagi Fahri Hamzah lagi ya, yang kemudian membuat satu keputusan yang sepihak ya, sendirian menandatangani pemberhentian Akbar Faisal misalkan. Itu kan tampak jelas ya, dan kalau Anda perhatikan pernyataan-pernyataan Wakil Ketua DPR itu cuma satu aja yang tidak pernah berbicara secara negatif ya, yang agak netral itu yang dari Partai Demokrat ya, yang kemudian yang tidak pernah memberikan nilai negatif itu juga dari Partai Amanat Nasional. Tapi kalau Anda lihat yang namanya Fadlizon, yang namanya Fahri Hamzah itu boleh buat saya tuh maju tak gentar membela yang salah terus ya. Jadi ya itu, jadi lagi-lagi tinggal pilihan kepada teman-teman di DPR ya, apakah ingin menyelamatkan satu orang yang memang sudah sulit untuk kemudian diterima oleh masyarakat ataupun oleh Presiden dan Wakil Presiden, ataukah benar di dalam pernyataan-pernyataan mereka bahwa mereka mendengar suara rakyat, mereka ingin menyelamatkan DPR. Gitu. Kalau dengan pemikiran seperti itu, Pak Ikrar, cara-cara yang ditempuh oleh Golkar, kemudian Gerindra hari ini memberikan pelanggaran berat, itu akan ada efeknya tidak di masyarakat yang kemudian mungkin kalau kita sekarang bisa menyimpulkan bahwa berat itu ternyata adalah cara lain, tetapi berat di sini mungkin diterima masyarakat luas, oh ternyata mereka memang menyatakan bahwa Setia Novanto itu bersalah. Betul. Jadi kalau kita menggunakan logika umum, logika yang buat saya atas dasar asal sehat ya. Kalau udah namanya berat ya udah nggak ada yang lain-lain lagi, ya udah dijatuhkan. Kenapa kemudian pakai bikin panel lagi seolah-olah bahwa keputusan dari MKD itu apa namanya itu diragukan, ya nggak? Jadi itu ya. Kalau memang ini udah, kalau dalam bahasa Inggris itu unanimous decision, ya keputusan yang bulat semuanya, kenapa lagi kemudian membentuk panel pula begitu kan? Nah itu yang kemudian orang bertanya, loh kok dengan berat malah dibentuk panel? Kalau harusnya kan dibentuk panel itu kalau kemudian dinyatakan tidak bersalah. Ini logika saya sebagai orang yang bukan ahli hukum ya. Mas Dwi mau menambahkan gimana nih aneh orang dari hukum nih? Saya cara melihat begini, kenapa memang akhirnya harus membawa panel itu karena ini kan berimplikasi dia kehilangan haknya sebagai anggota DPR, akhirnya dipecat begitu ya. Nah dengan logika sebenarnya kan yang menempatkan dia di posisi sebagai anggota DPR kan rakyat. Nah, kenapa sekonyong-konyong atas dasar putusan MKD
bisa memberhentikan dia. Oke. Jadi makanya dibuatlah seakan-akan melibatkan 4 Masyarakat. orang masyarakat, Oke. dibawa ke paripurna. Jadi ada tingkatan yang sangat panjang bahwa orangnya memang sudah tidak layak Oke, sebagai anggota itu DPR. logika normal yang kemudian mungkin bisa kita terima kalau kemudian perdebatannya adalah keluar dari DPR atau tidak keluar dari DPR. Tetapi yang kita bayangkan bahwa yang akan terjadi di panel itu adalah mengulang kembali perdebatan MKD. Begitu ya, Mas? Iya, jelas itu dia akan memanggil, meminta keterangan saksi, keterangan ahli. Dan kemungkinan keputusannya masih bisa berbalik lagi. Iya, bisa dia bilang tidak terbukti. Bisa dianulir, ya kan? Iya, Bisa dianulir? bisa tidak terbukti dengan hasil apa yang ini tidak terbukti begitu. Oke, sekarang saya akan bertanya apa pilihan yang ada di seorang Setia Novanto. Tapi nanti dijawabnya setelah jeda komersial berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.